Shalom. Shalom. Kekasih Tuhan yang berada di rumah menyaksikan secara online ataupun yang ada di gereja secara onsite. Apa kabar? Kami berharap saudara semua baik-baik saja. Tema kita bulan ini adalah integritas, yaitu satunya kata dan perbuatan. Mari kita melakukan firman Tuhan ini agar hidup kita boleh diubahkan, makin dipercaya dan diperkenan oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, bukan? Itu sebabnya saya hari ini mengajak saudara untuk bergabung bersama kami dalam ibadah hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Ibadah raya yang ke-1 dan kedua akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Ami Nusantia. Mengundang Anda untuk ikut bergabung bersama kami dalam ibadah doa lawatan tanggal 16 Maret. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Hetty. Shalom teman-teman. Jangan lupa ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam 9:30. Dan jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis jam 6 sore di gereja. God bless you. Shalom. Kami mengundang Bapak-Bapak GAP Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, buat kalian nih yang muda seperti aku, jangan lupa ya ikut Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan juga nih ada ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kami tunggu ya teman-teman. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom adik-adik dan teman-teman. Bagi adik-adik dan teman-teman yang mau belajar musik, drum, juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang. Terima kasih dan God bless you. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah menabur di gereja kami. Saudara yang sudah menabur, baik itu persembahan, benih kasih, diakonia. Saya percaya Tuhan yang akan melipat gandakan semuanya. Dan jika saudara ingin menabur di gereja kami, saudara dapat mentransferkannya di rekening di bawah ini. Terima kasih untuk taburan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang untuk memuji menyembah Tuhan. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari buka hatimu. Kita mau datang kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mau satukan hati. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Malam hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan kami, itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau lawat setiap kami. Kami mau percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan kami pulang dari tempat ini. Kami pulang dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami datang untuk menyembah-Mu Yesus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujianku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Mari saudara kita angkat pujian ini, katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujianku selama
sembah Dia. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan Bapa yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu Tuhan ada bagi kami. Haleluya. Oh Yesus, kami andalkan Kau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Sikaralaba ya ralaba ya ralaba se. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Oh Yesus, kami datang menyembah-Mu. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Sikaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Iralaba ya ralaba ya ralaba se. Kiaralaba ya ralaba ya se. Engkau gunung batu kami, Engkau penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik, sebab Kau Bapa yang ajaib, tak pernah tinggalkan kami sendirian. Haleluya. Oh Yesus, kiraralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kirarararararararaba ya ralaba ya. Oh Yesus baik, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kinaralaba ya ralaba ya se. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu, atas kasih setiamu. Ya ralaba ya ralaba. Sikarararararaba ya ralaba ya ralaba. Oh Yesus. Sikarararaba ya ralaba ya. Sikaralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Bapa. Sebab kami tahu Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami menaruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau gunung batu kami, keselamatan kami Tuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Bawa setiap kami untuk terus melekat kepadamu Tuhan.
untuk tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Kau luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama katakan, dengan apa, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat sendiri katakan, selalu bersyukur ya Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang terima kasih Tuhan, yang selalu menopang. Ku mau selalu di kami Tuhan Yesus, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
syukur kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Terima kasih segala kebaikanmu, segala pertolonganmu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang lama ya lama ya lama ya lama ya lama kina lama ya lama se. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Bapa. Malam hari ini kami datang menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Oh Yesus, terima kasih. Oh, kasih-Mu besar buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin hari-hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini kita mau tetap percaya, kita mau tetap bersyukur, sebab kita punya Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Dia bisa menolong kita, sampai saat ini kita boleh melihat pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini mungkin saudara yang ada di rumah-rumah maupun saudara yang ada di tempat ini, mari kita mau bentuk kelompok doa, 2-3 orang kita mau berdoa dalam pergumulan, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, pergumulan anak-anak kita ataupun orang tua kita. Mari kita mau satukan hati, kita berdoa, sepakat kita mau berdoa bersama-sama. Bentuk 2-3 orang. Sekarang oh Yesus, haleluya. Oh haleluya. Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Kau penolong kami. Kami yang datang dalam sakit penyakit, kami percaya Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, Kau yang pulihkan kami Tuhan, Kau penolong, Kau Bapa yang setia. Kau yang menolong kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya.
kembali ke tempat masing-masing. Ya, Yesus. Mari kita mau persiapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu malam hari ini. Biarlah segala pujian, syukur kami itu boleh menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan. Biar setiap kami memberikan dengan sukacita. Semua itu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami. Kami boleh lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu?
Kami bersyukur Bapa untuk malam ini, suatu lawatan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, biarlah cinta-Mu akan terus menyala di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh semakin hari, kami boleh semakin terkagum-kagum akan Engkau. Dan kami akan semakin lebih dalam lagi mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang beracara di dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Engkau yang berbicara buat setiap kami. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengurapi perkataan hamba-Mu. Juga Engkau memberkati setiap kami. Bukan sekedar kami mendengarkan, tetapi terlebih lagi Tuhan, ketika kami mengetahui kebenaran firman-Mu, biarlah itu boleh mengubah hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita katakan amin. Ya, shalom semuanya. Saudara, kita akan kembali belajar sebuah tema tentang integritas, saudara. Dan saya akan membawa saudara, kita akan melihat hari ini saya tentang integritas daripada kehidupan yang bernama Daud, ya Bapak Ibu. Mari kita baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, ya yang pasti saudara pasti tidak asing, dan kita tahu Daud adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Alkitab sudah mencatat bahwa Daud adalah seorang pribadi yang dahulu dia adalah seorang yang mungkin tidak diperhitungkan ya oleh keluarganya. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan memilih Daud, maka Daud diangkat menjadi seorang raja. Dia menjadi seorang yang terkenal bahkan sampai dengan hari ini saudara. Ya kalau saudara nanti diizinkan Tuhan, saudara bisa pergi ke Israel, saudara pasti akan melihat. Ya makam daripada Raja Daud itu adalah salah satu makam yang terkenal di negara Israel. Nah hari ini saudara saya akan membahas bagaimana Daud hidup di dalam integritas. Di situ dikatakan Salomo berkata bahwa hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur. Saudara, Daud ternyata adalah seorang pribadi yang hidup dengan integritas. Di mana Daud hidup dengan setia, benar, dan jujur. Ya, ada 3 suku kata di situ yang ingin saya jelaskan pada malam hari ini, setia, benar, dan jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud pada awal mulanya dia adalah seorang yang sangat sederhana. Dia hanya menggembalakan beberapa kambing domba, saudara. Tetapi ketika Daud bergaul intim dengan Tuhan, bahkan dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, Tuhan membawa Daud kehidupannya menjadi seorang pejuang, saudara. Dia menjadi seorang tentara ya yang luar biasa. Sehingga ketika dia harus menghadapi Goliat, Daud tidak menjadi takut, tetapi Daud percaya saudara, bahwa Tuhan menyertai dia. Dan pada akhirnya saudara, Daud akhirnya mengalahkan Goliat, dan sejak saat itu juga saudara, semua rakyat Israel jatuh cinta kepada Daud. Dan pada akhirnya Daud terpilih
dan diangkat menjadi seorang raja. Nah, saudara, perjalanan kehidupan Daud, saudara, ternyata perjalanan kehidupan Daud ini bukan perjalanan kehidupan yang baik. Ya, Alkitab juga mencatat bahwa di dalam perjalanan kehidupan Daud pun akhirnya pernah jatuh di dalam dosa yang namanya perzinahan. Ya, saudara. Dia jatuh di dalam dosa perzinahan, ya, bahkan dia mengambil istri dari seorang tentara, ya, istilahnya anak buahnya sendiri, saudara. Ya, bahkan dia menjadi seorang pelaku, ya, saudara, membiarkan Uria, ya, tentara yang bernama Uria mati di medan peperangan dan istrinya diambil untuk menjadi istri Daud. Nah, saudara, ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan, saudara, Tuhan menegur dengan keras. Tuhan menegur Daud dengan keras dan pada akhirnya, saudara, kita bisa melihat bagaimana Daud adalah seorang yang memiliki integritas. Ketika dia memiliki integritas, maka Daud dengan segala kerendahan hati, dia punya respon yang luar biasa, saudara. Daud tidak berusaha membela dirinya. Tetapi Daud, dia mengakui, bahkan dia menyadari kesalahannya. Bahkan saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur 51, ya, di sana ada sebuah kalimat di mana Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, Daud tahu betapa roh Tuhan yang dia miliki itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, pada malam hari ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana Daud, dia hidup dengan setia, benar, dan jujur. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Daud ketika dia sungguh-sungguh bertobat, maka di situ, saudara, Tuhan sungguh berkenan kepada kehidupan Daud. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam, saya akan bacakan di 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, ini adalah sebuah statement daripada Nabi Samuel, saudara, ya, kepada Saul. Karena pada waktu itu Saul dia melakukan kesalahan dan Tuhan akhirnya menyesal karena memilih Saul menjadi raja. Dan Tuhan akhirnya memilih Daud, saudara. Nah, saudara, saya mau berkata, ketika saudara dan saya, kalau saudara ingin hidup dalam integritas, saudara, saya percaya, saudara tidak akan pernah lepas yang namanya dosa dan kegagalan. Tetapi kita bisa belajar dari seorang yang bernama Daud. Ketika dia jatuh dalam dosa, Daud tidak berusaha untuk membela dirinya. Tetapi dia berusaha apa, saudara? Dia sadar, bahkan dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada akhir perjalanan kehidupan Daud, Tuhan berkenan kepada Daud. Nah, saudara, hari ini kita akan baca di dalam Mazmur 26. Ya, saya akan membawa saudara, kita akan baca dengan cepat, ada 12 ayat. Supaya saudara melihat bagaimana doa daripada seorang Daud di hadapan Tuhan. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara, di sini firman Tuhan berkata, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saudara, di situ ada kata, aku telah hidup dalam ketulusan. Ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara, kasih garis, ya, garis aku hidup dalam kebenaranmu. Ayat yang keempat, nah, saudara, ini yang dilakukan oleh Daud, saudara. Ya, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Saudara, ini yang dilakukan oleh Daud, saudara, ya. Kemudian ayat yang kelima, aku benci kepada perkumpulan
orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ya. Ayat yang ke-6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ayat yang ke-8, Tuhan aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Ayat yang ke-9, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ayat yang ke-10, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Ayat yang ke-11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Kembali lagi saudara, ya, Daud menulis lagi 2 kali saudara. Ini membuktikan bahwa Daud ini adalah seorang pribadi yang benar-benar mau saudara hidup di dalam integritas. Jadi saudara, saya mau katakan, saudara dan saya kita mampu. Karena apa? Karena Tuhan sendiri pun dia adalah pribadi yang memiliki integritas. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah engkau berpikir bahwa hidup dalam integritas itu kayaknya rasanya nggak mungkin deh. Tadi siang saudara saya sempat berbicara dengan salah satu sahabat, ya. Dia berkata, untuk hidup dalam integritas itu banyak godaannya Pak Henry. Nah, apalagi kalau seorang pengusaha ya. Pengusaha itu nggak bisa hidup bersih. Ya, saudara, kemudian saya bertanya kepada beliau. Saya bilang, terus bagaimana dong Pak supaya kita bisa hidup dalam integritas? Dia katakan, dibutuhkan yang namanya komitmen saudara. Kemudian ketika saya dengar pembicaraan beliau, saya langsung berpikir, iya ya, kalau orang gak punya komit saudara, pasti dia akan mencela. Betul ya saudara? Pasti dia berusaha untuk mencari pembelaan. Tetapi ketika beliau berkata, bagaimana kita bisa hidup dalam integritas, salah satunya adalah milikilah komitmen. Saudara, saya mau berkata, hari-hari ini saudara, untuk mencari orang yang hidup dengan integritas, itu sangat sedikit ditemukan saudara. Karena apa? Karena hari-hari ini sangat sulit saudara. Ya, seperti saudara mencari jarum di antara tumpukan jerami. Ya. Tetapi saya mau berkata pada malam hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara tidak berjuang sendiri, saudara punya Roh Kudus. Kalau saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus dan saudara mau hidup dengan komitmen, saya percaya saudara pasti mampu hidup di dalam integritas. Dan pada akhirnya ketika saudara hidup di dalam integritas, saudara sedang memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara, saya mau berkata, integritas adalah lebih dari sebuah kejujuran. Integritas itu berbicara ketika saudara melakukan kebenaran, saudara tidak dilihat ataupun dilihat orang, saudara tetap mau melakukan hal yang benar. Itu adalah orang yang memiliki integritas. Nah, saudara, saya mau berkata, mengapa integritas itu penting? Yang pertama, saya akan membahas lebih dalam. Yang pertama, integritas itu sangat penting karena integritas itu adalah berbicara tentang identitas rohani. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang merepresentasikan pribadi Tuhan dimanapun Anda berada. Sebagai contoh saudara, ya, sebagai contoh nggak usah jauh-jauh deh. Siapa di sini yang punya teman anak seorang pejabat? Mungkin ada lah ya saudara ya. Nah saudara, seorang anak pejabat, apalagi seorang pejabat yang cukup terkenal. Maka saudara, seorang anak pejabat itu dia menggambarkan kehidupan seorang orang tuanya, khususnya papanya. Sebagai contoh aja misalnya ya, kalau di sini ada seorang anak pejabat, yaitu Bupati Sidoarjo.
Saya percaya saudara, anak seorang Bupati Sidoarjo, dia akan merepresentasikan kehidupan orang tuanya. Dimanapun dia pergi, dia akan disorot saudara. Ya, berarti dia itu memberikan sebuah identitas bahwa dia adalah anak seorang pejabat bupati. Demikian juga saudara dan saya, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, dimanapun Anda berada, bahkan di tempat yang terpencil sekalipun, saudara harus ingat, kita ini adalah anak Tuhan. Identitas saudara adalah anak Tuhan. Anda adalah anaknya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus aja hidupnya kudus, benar, ya, saudara juga harus bisa. Sehingga saya mau berkata pada malam hari ini, saudara kita harus ingat, identitas kita adalah seorang anak Tuhan. Jadi, saudara harus menjaga kehidupan saudara sedemikian rupa. Sama seperti Daud tadi saudara dikatakan, dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Saya ingat di dalam Mazmur 1 saudara, berbahagialah orang yang tidak duduk, ya, coba kita buka dari Mazmur 1. Ya, saya percaya pemazmur Daud ini tidak janjian ya dengan penulis Mazmur pasal yang pertama. Ya, saya percaya saudara Daud ini hidup di dalam integritas. Nah, saya paling suka saudara di ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, saya mau berkata, menjadi tugas saudara dan saya adalah kita harus menjaga hidup kita. Supaya saudara dan saya, kita benar-benar sadar bahwa saya adalah anak Tuhan. Identitas saya adalah anak Tuhan. Saudara harus menjaga, saudara harus pandai dengan siapa saudara bergaul hari-hari ini. Karena ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, maka saudara akan tetap hidup dalam kekudusan. Tetapi ketika saudara bergaul dengan orang-orang yang sering kali berbuat dosa, saudara pasti akan ikut tergoda. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya integritas. Oleh karena itu saudara, malam hari ini firman Tuhan saya percaya, saya berkata kepada saudara, Tuhan mau supaya kita menjaga diri kita. Supaya saudara tidak ikut tercemar oleh dunia ini. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa integritas itu penting. Karena integritas itu merupakan warisan rohani. Kita baca dari Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara kasih tanda ya, dikasih garis penebalan, nama baik lebih berharga. Saudara saya percaya ketika seorang pejabat, dia memiliki integritas yang baik, maka anak, cucu, bahkan keturunan selanjutnya, dia akan menerima warisan dari orang tuanya. Saya percaya saudara, ketika saudara dan saya hari-hari ini, baik saudara sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai jemaat, saya mau berkata ketika saudara hidup dalam integritas yang benar, hidup integritas yang baik, saudara secara tidak langsung saudara sudah memberikan warisan rohani kepada keturunan saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berkata di dalam Amsal 22 ayat 1, berkata dengan jelas, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara saya percaya, ya kita bisa lihat aja deh sebagai contoh saudara, saya tidak ingin bicara tentang politik, tapi supaya saudara mengerti. Ketika ada seorang anak pejabat, ya contoh aja, seorang anak Presiden Jokowi. Saudara kita tahu anak dan menantunya sekarang menjadi pejabat saudara di kota Solo, betul ya? Nah saudara mungkin orang di luar sana nggak tahu siapa anaknya Pak Jokowi, siapa menantunya. Tetapi mereka memandang bahwa Bapak Presiden Jokowi adalah seorang presiden yang memiliki kredibilitas yang baik. Sehingga masyarakat di kota sana, mereka dengan tidak segan-segan
untuk menunjuk beliau. Itu sebagai contoh saudara. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara hidup dalam integritas yang baik, saudara itu akan menjadi warisan bagi anak, cucu, dan keturunan kita selanjutnya. Yang terakhir saudara, ya saya tidak perpanjang firman Tuhan. Yang terakhir, ada janji Tuhan bagi mereka yang hidup di dalam integritas. Kita buka dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ada dua saudara, janji Tuhan tentang orang yang hidup dalam integritas. Yang pertama, kita baca dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Saya akan bacakan saudara, Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, berkat bagi orang yang hidup dalam integritas, maka janji Tuhan yang pertama, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara, berkat ini bukan bicara jasmani, tapi ini juga bicara berkat rohani. Saudara akan menerima segala yang baik dari Tuhan. Saudara percaya? Yang kedua saudara, yang kedua janji Tuhan bagi orang yang hidup di dalam integritas, maka kehidupannya dijamin oleh Tuhan. Kita baca dari Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 16. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam integritas, maka ada janji Tuhan yang akan saudara terima. Saudara, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini saya mau mengajak setiap saudara yang mendengarkan baik yang di gereja maupun yang secara online. Saudara, mari saudara, katakan di dalam hidupmu, mulai hari ini saya mau hidup di dalam integritas. Karena saudara akan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
lagi, selidiki hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, karena tadi aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Haleluya. Kami rindu Tuhan. Biarlah ketika Engkau datang kedua kalinya, Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepadamu Tuhan. Bahkan kami mau tetap melakukan bagian kami, sehingga orang-orang di luar sana boleh melihat kami adalah orang-orang yang sesungguhnya menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang, sehingga kami boleh memancarkan akan pribadi Kristus, sehingga banyak orang menjadi percaya dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah ketika kami mendengar firman-Mu tentang integritas, kami mau melakukan bagian kami, supaya kami benar-benar Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami rindu malam hari ini Tuhan. Setiap kami yang punya pergumulan, kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang menolong. Bahkan mungkin hari-hari ini kami merasakan sepertinya tidak ada lagi yang sanggup menolong. Tetapi kami percaya ketika kami terus berdoa dan berharap, percaya kepadamu, maka tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyediakan apa yang kami butuhkan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Telah kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, tak ada
pujian hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa juga bagi jemaat yang beribadah secara online khususnya. Kami berdoa untuk Oma Nurmala, karena kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tiar. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sinta. Biar Tuhan melawat pada saat ini Tuhan. Sebagaimana kami juga merasakan hadirat-Mu yang kuat Tuhan di tempat ini. Semua yang beribadah secara online juga merasakan jamahan-Mu. Sehingga mereka yang sakit, Tuhan kami berdoa pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Bahkan saat kami membutuhkan mujizat, terobosan keuangan, terobosan dalam rumah tangga kami, terobosan dalam pekerjaan kami percaya Tuhan saat kami berdoa semalam ini Tuhan, kami melihat mujizat-Mu dinyatakan. Cepat lambat Tuhan menolong kami. Tuhan bertindak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan bersama malam hari ini Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas segala kemurahan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Juga makanan minuman yang akan kami nikmati bersama malam hari ini. Tuhan berkati sehingga menyehatkan tubuh kami. Kami bisa mengadakan perjamuan kasih, ada kasih Kristus yang boleh memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Tanda kami tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri. Tanda kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Usaha berkat pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi kami Tuhan. Kami berdoa memberikan kepandaian, memberikan hikmat kepada anak-anak kami yang sedang UTS ataupun ujian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melawat, memberikan kepandaian, hikmat daripada Roh Kudus. Kami berdoa malam hari ini, biar kiranya Tuhan kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, terima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.